Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semuanya. Sebelum kita membahas pembahasan video kali ini, mari kita panjatkan sholawat serta salam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan rezeki yang banyak dan juga panjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mitos khasiat dalam bekas di dunia metafisika. Terdengar aneh di telinga, tetapi kepercayaan orang zaman dulu akan khasiat mistis dari celana dalam memang sudah turun-temurun. Terlihat sepele, namun menurut mitos celana dalam bekas yang belum dicuci bisa membantu orang yang sedang galau karena ditinggal pasangannya ataupun hal-hal yang lain. Konon celana dalam juga bisa menjadi media penghasilan. Budaya Nusantara atau lebih jelasnya masyarakat Jawa, cerita mistis tentang khasiat celana dalam masih dipercaya hingga saat ini. Konon bisa untuk sarana mengembalikan pasangan yang telah pergi karena guna-guna ataupun persoalan rumah tangga lainnya. Selain menjadi sarana mengembalikan pasangan yang pergi, konon celana dalam juga berguna untuk sarana pengasihan atau pemikat lawan jenis. Tentu, upaya tersebut memerlukan persyaratan lain untuk mantra tertentu. Celana dalam bekas yang dimaksud di sini adalah celana dalam yang sudah pernah dipakai namun belum sempat dicuci. Celana dalam yang seperti itulah yang dianggap banyak memiliki khasiat magis yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan tertentu. Dan ini adalah beberapa khasiat gaib celana dalam bekas di dunia metafisika. Pada urutan yang pertama yaitu sebagai media penglarisan atau sebagai usaha dagang biar usahanya lancar. Sudah menjadi rahasia umum meskipun kita sudah berada di zaman teknologi maju seperti saat ini, namun masih banyak oknum pelaku usaha dagang yang menggunakan bantuan gaib untuk melariskan barang dagangannya. Salah satunya dengan menggunakan media celana dalam bekas. Di bidang usaha kuliner, dengan mantra dan diambil saripatinya dengan cara direndam terlebih dahulu di dalam air. Air rendaman tersebut kemudian dipakai sebagai salah satu bahan dalam memasak makanan yang akan dijual di dagangannya. Bahkan, dalam usaha kuliner yang memakai kuah celana dalam tersebut akan langsung dimasukkan ke dalam panci kuah. Energi dari celana dalam bekas yang sudah dicampur ke dalam suatu masakan akan mampu mengundang kehadiran suatu jenis kodam tertentu yang bertugas untuk memanipulasi lidah para pembeli, sehingga apapun dan bagaimanapun rasa makanan yang disajikan akan selalu terasa enak di lidah para pembeli. Penglarisan celana dalam bekas juga bisa dipakai untuk usaha yang bergerak selain kuliner seperti toko kelontong, toko besi, dan juga toko-toko sebagaimana lainnya. Dan inilah caranya. Caranya yaitu dengan menggunakan air rendaman untuk mengepel lantai ataupun menggunakan celana dalam bekas sendiri untuk mengelap barang-barang dagangannya yang dijual di toko tersebut. Bahkan ada pula yang kemudian menyimpan celana dalam bekas tersebut di tempat penyimpanan uang. Tujuannya selain untuk menghindarkan dari niatan jahat seseorang, juga untuk mencegah orang yang hanya datang membeli namun dengan cara berhutang. Khasiat gaib celana dalam bekas dunia metafisika yang kedua yaitu sebagai pelet jarak jauh. Pelet dengan media celana dalam bekas bisa dikatakan sebagai ritual pelet yang sederhana, namun dengan efek yang luar biasa. Bahkan jika disalahgunakan bisa membuat orang yang menjadi target akan jauh dari jodoh selamanya. Dan cara melakukan ritual ini cukup dengan merendam celana dalam bekas target yang belum sempat dicuci. Dan cara untuk melakukannya yaitu dengan cara kita merendam celana dalam bekas dan juga target yang belum sempat dicuci ke dalam sebuah ember berisi air.
yang sudah dicampur dengan kembang setaman. Kemudian dibacakan dengan mantra penghasian tertentu. Ritual ini harus dilakukan pada malam hari yang bertepatan dengan weton si target ataupun dengan kelahiran si target. Misalkan weton target Selasa Wage, maka ritualnya di hari Senin Pon malam harinya. Lakukanlah di waktu target sudah tertidur lelap. Setelah membacakan mantra penghasian, pisahkanlah antara celana dalam, kembang setaman, dan air. Kemudian, celana dalam dikubur di dalam tanah yang kemudian ditabur dengan kembang setaman. Sedangkan airnya diminum sedikit guna menyatukan energi kita dengan energi target. Kemudian, sisanya bisa disimpan di dalam botol. Sisa air di dalam botol tersebut baiknya disimpan di dalam kulkas agar bisa bertahan lama. Dan setiap kali hendak tidur ataupun hendak berjumpa dengan si target, pakailah sedikit untuk membasuh muka. Satu hal yang penting yang harus diperhatikan adalah jangan pernah membuang botol yang masih berisi air penghasian dalam keadaan tertutup, karena secara tidak langsung akan menutup dan mematikan jodoh dari orang yang menjadi target, hingga pada harinya Anda yang membuka tutup botol itu. Khasiat gaib celana dalam bekas yang ketiga itu sebagai media untuk menolak hujan. Bagi yang hidup di daerah terutama yang masih di kawasan tanah Jawa, pasti tidaklah aneh dengan ritual tolak hujan yang satu ini. Selain dengan sapu lidi yang dibalik, celana dalam bekas dianggap memiliki keampuhan yang sama dalam menunda datangnya hujan. Ritual ini dilakukan dengan cara melempar celana dalam yang sedang dipakai ke atas genteng rumah, yang tentunya disertai dengan doa supaya tidak turun hujan, dan orang yang melemparkannya haruslah orang yang memang sedang memiliki kepentingan ataupun hajat yang terkait dengan tujuan si hajat tersebut. Namun, jika hajatan tersebut adalah hajatan kawinan, maka pihak yang harus melemparkan celana dalamnya ke atas genteng untuk menangkal hujan adalah pihak mempelai wanita itu sendiri. Hasil celana dalam yang keempat yaitu sebagai media untuk mengembalikan pasangan yang minggat ataupun pasangan yang pergi tanpa sebab. Untuk mengembalikan pasangan yang pergi dari rumah, entah itu pergi ke rumah orang tua ataupun malah pergi bersama selingkuhannya, yang intinya tidak mau pulang. Jika masih memiliki rasa cinta, kepada ada satu solusi yang bisa kita tempuh untuk mengatasi semua itu. Carilah celana dalam suami atau istri yang belum dicuci, kemudian bakar. Asaplah kedua telapak tangan dengan asap yang keluar dari celana dalam tersebut, lalu usapkanlah ke seluruh bagian tubuh. Saat melakukan, bayangkanlah bahwa pasangan sudah pulang dan kembali mesra seperti sedia kala. Ritual ini dilakukan pada saat malam Selasa Kliwon, ketika kita sedang tidur. Jika niat dan keyakinan cukup kuat, dalam waktu kurang dari 1 minggu, pasangan akan kembali ke rumah. Dan jika dirinya pergi akibat terkena hipnotis, maka pengaruhnya juga akan segera hilang. Khasiat gaib celana dalam bekas yang kelima adalah sebagai penolak serangan ilmu gaib. Ada suatu ajaran dari nenek moyang yang sudah turun-temurun, yaitu jika ingin terhindar dari mara bahaya, baik yang berasal dari dunia nyata ataupun dunia metafisika, maka harus memakai celana dalam secara terbalik, yaitu bagian yang seharusnya di dalam justru berada di luar. Jika memakai celana dalam secara terbalik, selain menjadi ajimat tolak bala, khasiatnya juga akan mampu melunakkan hati orang yang sebenarnya ingin mati. Contohnya, orang yang ingin menagih hutang. Di kalangan atlet ilmu, celana dalam terbalik juga sudah menjadi rahasia umum. Dengan memakai celana dalam secara terbalik, mereka yakin tidak akan ada ilmu gaib apapun yang bisa menghalanginya untuk memperoleh kemenangan. Sahabat-sahabat semua, itulah beberapa khasiat celana dalam jika kita menggunakannya secara terbalik. Semoga ini adalah menjadi sebuah inspirasi ataupun halaknya ilmu pengetahuan yang bisa kita manfaatkan. Tetapi tidak kembali lagi, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua, semoga pada pembahasan kesempatan kali ini menjadi manfaat bagi kalian semua, khususnya bagi diri kita sendiri. Akhir kata,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.